Laporan hasil praktikum jaringan tumbuhan Albert Marbun 2502062, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang jaringan tumbuhan adalah pentingnya mempelajari kelompok sel yang memiliki bentuk, susunan dan fungsi serupa untuk membentuk jaringan pada tumbuhan multiseluler yang terdapat pada semua organ seperti akar, batang, dan daun. Perkembangan jaringan dari sel embrionik meristem menjadi jaringan dewasa yang memiliki fungsi spesifik menjadi dasar penting dalam memahami struktur dan mekanisme pertumbuhan tumbuhan. Tujuan praktikum, mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan baik berdasarkan letak, bentuk maupun fungsinya dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Alat mikroskop cahaya, kaca objek, kaca penutup, pinset, pipet tetes, botol semprot, tisu atau lap halus, buku gambar, dan pensil. Bahan: batang jagung, akar bayam, batang bayam, daun sirih, larutan safranin, larutan vaskrin, dan air suling atau aquades. Cara kerja: A. Pengamatan jaringan batang monokotil atau jagung. Pertama, potong batang muda jagung dengan silet. Buat irisan melintang setipis mungkin. 2. Letakkan irisan pada kaca objek, tetesi dengan aquades. 3. Tambahkan 1 tetes safranin, diamkan 2 menit, bilas dengan aquades. 4. Tutup dengan kaca penutup, amati dengan mikroskop. Inilah hasil identifikasi jaringan epidermis, korteks, sklerenkim, berkas pengangkut, xilem dan floem yang tersebar. Inilah hasil identifikasi susunan jaringan epidermis, korteks, floem, cambium, xilem, dan engkulur. Inilah hasil identifikasi jaringan epidermis atas dan bawah, mesofil, palisade, dan spons, serta bekas pengangkut, xilem dan floem. Inilah hasil bandingkan perbedaan pola xilem, floem, monokotil melingkar dan dikotil menghilang. Hasil pengamatan batang jagung menggunakan mikroskop. Pengamatan mikroskop batang jagung menunjukkan jaringan-jaringan seperti epidermis, jaringan dasar atau parenkim, dan berkas pembuluh yang tersebar tidak beraturan di dalam karakteristik tumbuhan monokotil. Berkas pembuluh ini terdiri dari xilem dan floem, serta seludang siderenkim yang tersebar di seluruh jaringan dasar batang. Hasil pengamatan akar jagung menggunakan mikroskop. Pengamatan mikroskopis pada akar jagung menunjukkan struktur autonomi yang terdiri jaringan epidermis di bagian terluar, diikuti oleh korteks jantung akar atau stele, tersusul lapisan endodermis, perisek, xilem dan floem. Jagung termasuk tumbuhan monokotil tipe akar serabut yang memiliki banyak berkas pengangkut. Dari posisi xilem biasanya membentuk cincin atau titik yang mengelilingi engkulur di tengah. Hasil pengamatan akar bayam menggunakan mikroskop. Pengamatan mikroskopis akar bayam akan menunjukkan susunan jaringan penyusunnya seperti epidermis, korteks, endodermis, perisikel, parenkim, kolenkim, siderenkim, xilem, dan floem.
Bayam adalah tumbuhan dikotil sehingga struktur akarnya memiliki ciri khas, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang dan letak pembuluh yang teratur. Hasil pengamatan batang bayam menggunakan mikroskop. Pengamatan mikroskopis batang bayam menunjukkan struktur jaringan dikotil meliputi epidermis, korteks, dan silinder pusat atau stele. Di dalam silinder pusat terdapat berkas pembuluh yang tersusun secara kolateral terbuka, artinya xilem dan floem bersebelahan dan dipisahkan oleh kambium. Selain itu dapat juga terlihat dinding sel sitoplasma dan inti sel jika pewarnaan digunakan dengan benar. Rangkuman jaringan meristem yang selnya aktif membelah merupakan jaringan embrional dan jaringan permanen dewasa yang selnya sudah berhenti membelah, dan spesialisasi jaringan permanen terbagi lagi berdasarkan fungsinya, yaitu jaringan pelindung epidermis, parenkim dasar, mekanik, dan pengangkut xilem dan floem.